kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Andini, Hadir dulu. Mia, Hadir dulu. yang tidak Nita, yang harapan Hadir besar. dulu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak ibu dapat mengetahui apa saja alat gerak hewan dan manusia. Kemudian anak-anak ibu dapat menentukan ide pokok pada setiap bacaan. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar. Perhatikan ya. Coba lihat ini gambar apa? Kambing. Gambar kambing. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara alat gerak hewan dan manusia. Nah, bagaimana cara kambing bergerak, bagaimana cara manusia bergerak. Nah, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah posisi dari suatu tempat atau seluruh bagian tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu memiliki kesamaan. Organ gerak manusia terdiri dari dua. Yang pertama, organ gerak pasif, dan yang kedua organ gerak aktif. Ya. Organ gerak pasif yaitu berupa tulang. Apa yang dimaksud organ gerak pasif? Ada yang tahu? Tidak bisa bergerak dengan sini. Ya, benar. Jadi, organ gerak pasif adalah organ gerak yang tidak bisa bergerak sendiri tanpa dipengaruhi oleh organ gerak aktif. Ya. Sekarang, organ gerak aktif. Ada yang tahu apa arti organ gerak aktif? Nah, jadi organ gerak aktif ini kebalikan dari organ gerak pasif, yaitu organ yang dapat bergerak sendiri seperti otot. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa saja fungsi dari tulang sebagai alat gerak pasif. Yang pertama yaitu tempat melekatnya otot, yang kedua melindungi organ dalam manusia, yang ketiga sebagai pembentuk rangka, yang keempat tempat pembentukan sel darah. Alat gerak aktif berupa otot berfungsi yang pertama menggerakkan tulang, yang kedua mempertahankan postur atau posisi tubuh, yang ketiga mengatur saluran dalam sistem tubuh, dan yang keempat mengatur suhu. Mengatur suhu. Nah, jadi terkait dari alat gerak hewan dan manusia, ada yang ingin ditanyakan? Nah, berarti anak-anak ibu sudah tahu apa saja alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Belum. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari kalimat utama atau ide pokok
sekarang coba buka bukunya halaman 3 ya. Buku tematiknya. Nah, di sana ada paragraf yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk membacanya ya. Siapa yang ingin membaca pertama? Ya, ya. 1. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Lanjut lagi. 2. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Siapa yang ingin membaca? Lihat Zahra baca. Merupakan alat gerak pasif. 4. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, jadi semua sudah membaca. Sekarang setelah anak-anak ini baca, sekarang kita akan menulis sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan ya. Nanti anak-anak Ibu buat ide pokoknya, terus buat kalimat pengembangnya. Jadi setelah itu nanti Ibu akan kumpul ke depannya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Waktunya sudah habis, tugasnya dikumpulkan ke depan. Bukan semua. Nah, sekarang Ibu akan panggil ke depan siapa pemilik buku ini dan dia akan membacakannya. Mia, maju ke depan, bacakan hasil tulisan. Duduk aja. Suaranya kuat ya. Ini kan? Organ gerak pada sehat fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini mana kalimat utama atau ide pokok? Organ gerak banyak sekali fungsinya. Iya, benar. Terus yang kalimat pengembang? Berarti kalimat pengembangnya dari dengan sampai dengan. Iya. Tangan untuk Mia. Selanjutnya ini buku Zahra. Ya, Zahra maju ke depan. Silakan baca. Ada depan. Baca. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua organ. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sekarang di mana di antara kalimat tersebut yang kalimat utama atau ide pokok? Coba baca. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua organ. Itu apa? Kalimat utama atau ide pokok. Nah, berarti kalimat pengembangnya adalah ya, coba baca. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Zahra. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai kalimat utama atau ide pokok dan bagaimana cara mengembangkan kalimat tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagi
membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok nanti akan mencari pengertian apa itu ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Paham ya? Ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nanti cara bagi kelompoknya kita berhitung ya. Nanti kelompok 1 kelompok A, kelompok 2 kelompok B. Kita mulai berhitung. 1, 2, 1, 2. Nah, berarti sekarang udah ada kelompoknya masing-masing kan? Kelompok 1 angkat tangan. Nah, kelompok 1 menjadi kelompok A. Kelompok 2, nah, ini menjadi kelompok B. Ke kelompoknya masing-masing ya. Duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ayo duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, depan. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk berdiskusi satu sama lain. Nah, karena waktu sudah habis, sekarang kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok berapa? Tunjuk tangan. Ya, silakan Bapak. Tentukan kelompok berapa? Kelompok 2. Dan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. 2. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok satunya lagi kelompok A ya. Silakan baca hasil diskusi dari kelompok A. ya. Cara menentukan ide pokok adalah membaca kalimat dalam paragraf. Disebut jenis 1 menentukan inti paragraf. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok. Pikiran atau pikiran utama. Kita untuk kelompok 1. Terkait kalimat utama dan kalimat pengembang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akan simpulkan bersama-sama ya. Baiklah, kalimat utama atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak ibu agar ibu tahu apakah anak-anak ibu sudah paham atau belum. Yang tahu nanti tangannya boleh diangkat. Nah, tadi kan organ gerak itu terdiri dari 2. Yang pertama, ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Organ gerak terdiri dari 2, yaitu organ ya. Siapa namanya? Iya. Pasti. Satu lagi ada yang tahu? Iya. Siapa namanya? Nah, jadi organ gerak itu terdiri dari 2, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Selanjutnya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan ide pokok atau kalimat utama? Ya, nanti apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ya. Nah, tadi anak-anak ibu sudah paham semua ya mengenai organ gerak hewan dan manusia. Kemudian sudah memahami apa itu kalimat utama atau ide pokok dan kalimat pengembang. Baik.
Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, minggu depan anak-anak ibu sudah harus membaca buku tematiknya ya, agar pembelajaran kita besok berjalan dengan lancar. Mungkin kita sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.